Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikade Nina Yuniastri. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil modifikasi rancangan pembelajaran yang telah saya buat. Adapun modul ajar yang saya modifikasi merupakan modul ajar IPA dengan materi zat adiktif yang disusun oleh guru pamong saya atas nama Ibu Nimade Citra Dewi yang merupakan salah satu guru IPA di SMP Negeri 1 Singaraja. Modifikasi modul ajar yang saya lakukan yaitu pada beberapa bagian komponen dari modul ajar. Nah, komponen pertama yang saya modifikasi yaitu pada bagian kompetensi awal, yang mana sebelumnya kompetensi awal yang dituliskan oleh guru di modul ajar yaitu peserta didik mampu memiliki pengetahuan tentang apa itu zat adiktif. Nah, kalimat ini saya modifikasi menjadi peserta didik sudah memiliki pengetahuan dasar tentang zat adiktif, termasuk pengertian, fungsi, dan contoh penggunaannya dalam makanan. Jadi kompetensi awal ini lebih spesifik dan lebih terperinci lagi kompetensi awal apa yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran pada topik zat adiktif ini. Komponen modul ajar yang kedua yang saya modifikasi yaitu pada bagian profil pelajar Pancasila, yang mana pada modul ajar untuk komponen profil pelajar Pancasila hanya disebutkan elemen-elemennya saja seperti bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, di sini saya melakukan modifikasi sedikit yaitu dengan memberikan penjabaran pada setiap elemen yang harus dicapai dalam pembelajaran. Seperti yang pertama yaitu bergotong royong. Di sini saya jabarkan untuk bergotong royong itu terdiri dari mendorong kerjasama dalam kelompok saat melakukan suatu diskusi. Kemudian elemen yang kedua yaitu ada elemen mandiri. Pada elemen mandiri ini saya jabarkan menjadi mengembangkan kemampuan untuk melakukan penelitian mandiri mengenai zat aditif yang terkandung dalam makanan kemasan. Jadi, setiap peserta didik yang sudah mampu melakukan penelitian secara mandiri mengenai zat adiktif apa saja yang terkandung dalam makanan kemasan yang mereka bawa, maka sudah termasuk dalam elemen profil pelajar Pancasila mandiri. Nah, yang ketiga yaitu pada elemen bernalar kritis. Di sini saya jabarkan untuk yang bernalar kritis ini yaitu melatih peserta didik untuk menganalisis informasi dan mempertanyakan hal yang belum dipahami. Jadi dalam kegiatan pembelajaran, apabila peserta didik sudah mampu menganalisis informasi yang diperoleh dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik, maka ini sudah termasuk dalam elemen profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Komponen selanjutnya yang saya modifikasi yaitu pada komponen target peserta didik, yang mana pada modul ajar untuk target peserta didik ini hanya disebutkan saja yang terdiri dari peserta didik reguler atau tipikal, kemudian ada peserta didik dengan kesulitan belajar dan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Di sini saya uraikan kegiatan yang dilakukan oleh setiap peserta didik sesuai dengan targetnya. Jadi untuk peserta didik reguler atau tipikal itu dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan kurikulum atau sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk peserta didik dengan kesulitan belajar, jadi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar maka akan disediakan pendekatan diferensiasi dan dukungan tambahan. Dan yang ketiga, untuk peserta didik dengan pencapaian tinggi. Jadi peserta didik yang sudah memiliki kemampuan di atas dari kemampuan teman-temannya, maka dia akan diberikan tantangan tambahan untuk eksplorasi lebih dalam tentang topik. Namun tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Selanjutnya yaitu pada komponen tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang sudah ada pada modul, saya lakukan modifikasi sedikit agar tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran dan memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, measurable, aktif, relevan, dan time bound. Jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah ada, saya
modifikasi menjadi yang pertama, melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 5 jenis zat aditif yang terdapat dalam makanan atau minuman dengan tepat pada akhir sesi pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini sudah memenuhi kriteria SMART. Nah, begitu juga dengan tujuan pembelajaran selanjutnya, saya juga lakukan modifikasi sedikit agar memenuhi kriteria SMART ini. Untuk komponen modul selanjutnya yaitu pada kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan terakhir kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini masih sama dengan kegiatan pendahuluan yang dibuat oleh guru paman saya. Hanya saja yang saya lakukan modifikasi itu pada perbaikan kalimat yang digunakan. Dan di sini saya juga memodifikasi sedikit pada bagian pertanyaan pemantik yang diajukan oleh guru. Nah, yang mana sebelumnya pertanyaan pemantik yang tertera pada modul itu, apa yang bisa kalian bayangkan mengenai rasa makanan dari gambar tersebut? Ini saya ubah menjadi apa yang paling menarik perhatian kalian dari gambar tersebut. Kenapa hal tersebut menarik dan apa yang menyebabkan? Jadi misalnya peserta didik menjawab hal yang paling menarik perhatian dari gambar tersebut adalah dari segi warnanya. Nah, jadi ini dilanjutkan ke pertanyaan pemantik selanjutnya. Kenapa warna tersebut menarik? Apa yang menyebabkan makanan tersebut memiliki warna yang sangat menarik? Kemudian akan dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik kedua. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian tentang rasa dari makanan yang ditampilkan dalam gambar tersebut? Jadi peserta didik akan menjawab secara beragam. Pada kegiatan pembelajaran yang kedua yaitu kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini saya melakukan modifikasi sedikit yaitu dengan mencantumkan sintak dari model pembelajaran yang digunakan. Jadi pada modul ini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi di kegiatan pembelajaran saya cantumkan mana kegiatan yang termasuk stimulation, yang mana problem statement, data collection, data processing, dan seterusnya sesuai dengan sintak discovery learning. Nah, di kegiatan eksplorasi konsep juga saya tambahkan sedikit yaitu pada link materi. Jadi guru sebelumnya hanya mencantumkan link video pembelajaran saja. Ini saya tambahkan link materi sehingga peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Apakah peserta didik akan mencari informasi terkait topik pembelajaran melalui video yang disediakan atau melalui materi yang disediakan. Nah, selain itu saya juga melakukan modifikasi sedikit pada kegiatan di alur koneksi antar materi, yang mana awalnya guru hanya mencantumkan kegiatan di koneksi antar materi ini hanya peserta didik hanya menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Nah, saya tambahkan lagi satu kegiatan yaitu peserta didik dan guru itu mengaitkan apa yang telah mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi peserta didik dan guru itu tidak hanya menyimpulkan pembelajarannya saja, melainkan mengaitkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini saya memodifikasi sedikit saja yaitu menambahkan kegiatan pembelajaran. Di alur aksi nyata ini saya tambahkan di awal yaitu guru bersama peserta didik merefleksikan hasil pembelajaran yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Jadi sebelumnya pada modul ajar tidak dicantumkan guru dan peserta didik melakukan refleksi. Jadi di sini saya tambahkan kegiatan sebelum menutup kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan refleksi hasil pembelajaran yang mengacu pada tujuan pembelajaran, sehingga untuk pembelajaran selanjutnya bisa dilaksanakan lebih
pada bagian asesmen, yang mana di sini saya menambahkan rubrik penilaian untuk LKPD karena sebelumnya guru tidak menyediakan rubrik penilaian untuk LKPD. Jadi saya modifikasi dengan menambahkan rubriknya supaya guru dapat mengukur apakah peserta didik mampu menyelesaikan setiap kegiatan yang tertera dalam LKPD. Nah, untuk rubrik penilaiannya itu dapat dilihat pada slide yang sudah ditampilkan. Jadi di setiap komponen LKPD itu saya berikan rubrik penilaiannya. Misalnya pada pengamatan. Jadi setiap pengamatan yang dilakukan oleh siswa mengenai zat adiktif yang tertera pada makanan kemasan itu ada skornya, ada bobotnya. Apakah peserta didik mampu menyebutkan lebih dari 3 zat adiktif yang terkandung dalam makanan kemasan dan mengelompokkan fungsinya dengan benar, maka peserta didik atau kelompok dari peserta didik akan mendapatkan skor 4. Sedangkan kalau hanya menyebutkan 3 akan mendapatkan skor 3 dan seterusnya. Kemudian di komponen pertanyaan juga saya buatkan rubriknya, jadi masing-masing pertanyaan itu ada bobot penilaiannya. Dan di bagian kesimpulan juga saya tambahkan rubrik penilaiannya. Apakah peserta didik sudah mampu membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, maka peserta didik akan memperoleh skor 3. Dan apabila peserta didik tidak membuat kesimpulan, maka skornya akan menjadi 0. Nah, apabila peserta didik sudah mampu menyelesaikan semua kegiatan pada LKPD, maka nilai akhir yang diperoleh adalah dengan menjumlahkan nilai pada hasil pengamatan, kemudian ditambah dengan nilai di menjawab pertanyaan dan nilai kesimpulan dibagi 3. Maka skor totalnya berdasarkan dengan penjumlahan dari ketiga komponen LKPD tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pada bagian asesmen di penilaian presentasi. Nah, di awal di modul ajar, guru hanya mencantumkan aspek yang dinilai dan kategorinya. Nah, saya lakukan modifikasi sedikit dengan menambahkan skor. Jadi, misalnya pada aspek yang dinilai gaya komunikasi, ini saya tambahkan skor. Apabila sudah gaya komunikasinya sudah melebihi ekspektasi, itu mendapatkan skor 3, sesuai ekspektasi skor 2, dan sedang berkembang itu dengan skor 1. Sehingga nanti hasil akhirnya yaitu skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Nah, jadi saya tambahkan juga lembar observasi unjuk kerjanya dengan memberikan tanda centang. Nah, seperti tabel yang sudah saya buat. Jadi di sana dicantumkan nama peserta didik yang melakukan presentasi, kemudian gaya komunikasinya, skornya berapa, dan kelengkapan informasinya, skornya berapa. Baiklah, jadi hanya sekian komponen-komponen modul ajar yang saya modifikasi dari modul ajar yang sudah dibuat oleh guru pamong saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.